Selamat datang kembali. Kita langsung saja ya masuk ke pembahasan kita hari ini. Sumbernya dari buku Inspired. Topiknya ini, wah, fundamental banget lah di pengembangan produk. Product roadmaps. Peta jalan produk. Anda pasti udah familiar lah ya, formatnya itu daftar fitur gitu kan, yang mau dibikin. Seringkali panjang banget ke depan. Iya, betul. Dan sumber ini tuh ngasih perspektif yang cukup kritis ya, soal roadmap yang model tradisional gitu. Nanti kita bakal kupas tuntas nih, kenapa sih pendekatan yang lama itu sering malah jadi ya penghalang gitu, dan apa alternatifnya supaya bisa benar-benar dorong inovasi sama hasil bisnis yang lebih oke. Wah, menarik banget ini. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng ya sumber ini lebih dalam. Oke, kita mulai dari akar masalahnya dulu kali ya. Menurut sumber ini nih, apa sih yang sebenarnya keliru gitu ya dengan cara kita biasanya bikin dan pakai roadmap? Ada beberapa hal yang disebut kebenaran yang tidak nyaman. Betul. Jadi penulisnya itu menekankan 2 poin penting nih yang sering banget kita lupakan mungkin ya. Pertama, ya ini kenyataan pahit sih. Separuh dari ide produk kita, wah sebagus apapun kedengarannya di awal, ternyata gagal. Gagalnya pas diuji di dunia nyata, bisa jadi pelanggan nggak butuh, atau mungkin terlalu ribet makainya, atau ya ada aja kendala teknis atau bisnis yang nggak kepikiran sebelumnya. Terus yang kedua, bahkan ide yang oke lah katakanlah terbukti punya potensi bagus, itu jarang banget langsung sukses gitu aja. Biasanya perlu ya beberapa kali percobaan, penyesuaian, iterasi lah istilahnya, sebelum benar-benar ngasih nilai bisnis yang signifikan. Ada jeda waktu gitu, antara ide awal sama hasil nyatanya. Nah, ini nih. Ini ngebawa kita ke inti masalah yang diangkat sumber ini kan ya? Gimana sih daftar ide di roadmap itu terus diperlakukan di perusahaan? Apakah cuma sekedar daftar harapan aja? Atau lebih dari itu? Justru, nah disitulah jebakannya. Sumber ini tuh menyoroti banget gimana roadmap. Ya meskipun udah dikasih disclaimer, ini bisa berubah loh. Tapi seringkali secara de facto itu dianggap sebagai komitmen. Komitmen oleh semua bagian perusahaan. Jadi bukan lagi sekedar daftar ide buat dieksplorasi, tapi udah berubah jadi daftar janji fitur yang ya pokoknya harus dikirimkan. Akibatnya apa? Tim produk jadi ngerasa ditekan buat ngebangun semua yang ada di daftar itu. Bahkan ketika mungkin ya mereka udah mulai sadar kalau fitur itu kayaknya nggak ngejawab kebutuhan pengguna deh, atau nggak bakal ngasih dampak bisnis yang diharapkan. Ini jelas pemborosan besar kan? Waktu, dana, energi tim juga, sayang banget. Jadi implikasi budayanya gimana tuh kalau tim terus-terusan didorong buat sekedar ngirim fitur sesuai daftar? Apa dampaknya ke fokus tim jadinya? Outcome, hasil bisnis yang mau dicapai, malah jadi ke output. Output itu ya sekedar menyelesaikan daftar fitur tadi. Nah ini bisa mematikan kelincahan, agility, dan inovasi. Sumber ini pakai analogi yang kuat banget. Tim bisa berakhir jadi kayak tentara bayaran gitu, mercenaries. Cuma ngejalanin perintah aja, tanpa rasa kepemilikan. Padahal yang kita mau kan tim misionaris ya istilahnya. Tim yang punya pemahaman mendalam soal visi, punya semangat buat mecahin masalah pelanggan, dan ngerasa diberdayakan buat cari solusi terbaik, bukan sekedar ngikutin daftar. Bener juga ya. Tapi kan roadmap tradisional ini pasti ada tujuannya dong ya. Nggak mungkin dibikin gitu aja. Sumber ini ngakuin juga kan ada kebutuhan nyata yang coba dijawab sama roadmap model begitu. Kebutuhan apa aja tuh? Tentu. Kebutuhannya itu valid kok, dan penting malah. Ada 2 hal utama sih. Pertama, ya pihak manajemen, atasan gitu ya, perlu keyakinan dong kalau tim produk itu ngerjain hal-hal yang paling strategis, yang dampaknya paling tinggi buat bisnis. Mereka butuh semacam jaminan prioritas lah. Kedua, operasional bisnis yang lain kayak marketing, sales, rekrutmen, partnership, itu seringkali butuh prediksi atau bahkan ya komitmen tanggal rilis tertentu biar mereka bisa ngerencanain aktivitas mereka juga. Nah, roadmap tradisional selama ini jadi alat buat ya mencoba memenuhi kedua kebutuhan itu. Oke. Kebutuhan ini jelas nggak bisa diabaikan ya. Jadi, tantangannya adalah gimana caranya memenuhi kebutuhan visibilitas, prioritas, sama koordinasi bisnis ini, tapi tanpa kejebak di perangkap roadmap fitur yang kaku tadi. Sumber ini nawarin jalan keluar nggak? Ada. Penulisnya ngusulin sebuah pergeseran yang cukup fundamental sih. Jadi, alih-alih ngasih daftar fitur, kuncinya itu adalah ngasih konteks bisnis yang kaya ke tim. Nah, disinilah peran product vision sama product strategy jadi krusial banget.
Tepat sekali. Visi produk itu kan ngelukisin gambaran masa depan yang mau dicapai perusahaan. Biasanya jangka panjang ya, 25 tahun gitu. Jadi arahnya jelas. Nah, strategi produk kemudian mecah visi itu jadi langkah-langkah atau fokus area utama buat nyampe ke sana. Dengan bekal visi dan strategi yang kuat ini, manajemen tuh nggak lagi mendikte solusi spesifik dalam bentuk fitur. Sebaliknya, mereka ngasih objektif business objectives yang jelas ke tiap tim produk. Jadi masalah bisnis spesifik apa yang perlu dipecahin atau hasil kunci apa yang perlu dicapai. Fokusnya ke sana. Wah, ini kedengerannya perubahan besar ya soal otonomi tim. Jadi tim benar-benar dikasih kepercayaan gitu ya, buat nemuin solusi terbaik demi mencapai objektif itu. Bukan lagi soal, bangun fitur X, tapi lebih ke tolong pecahin masalah Y atau capai metrik Z. Gini ya maksudnya, memberdayakan tim jadi misionaris. Itu. Persis. Fokusnya itu sepenuhnya ke outcome, ke hasil. Nah, alat bantu kayak OKR, Objectives and Key Results, itu sering dipakai buat ngelola pendekatan berbasis objektif ini. OKR itu ngebantu mastiin keselarasan, terus juga ngukur kemajuan berdasarkan hasil nyata. Key Results itu bukan cuma aktivitas atau fitur yang selesai. Sumber ini juga nyinggung konsep outcome-based roadmaps. Intinya mirip sih, yaitu meten hasil yang mau dicapai. Tapi tetap ngingetin buat hati-hati banget kalau mau janjiin tanggal spesifik buat tiap hasil itu. Jangan gampang janji tanggal. Terus gimana dong dengan kebutuhan tanggal rilis pasti yang tadi kita singgung? Kan ada kebutuhan koordinasi bisnis itu. Nah, untuk kebutuhan yang spesifik banget itu, sumber ini ngenalin konsep high integrity commitments. Komitmen berintegritas tinggi lah kalau diartiin. Ini tuh janji soal tanggal atau deliverable tertentu yang dibuatnya secara sangat selektif. Penuh kesadaran dan cuma pas bener-bener dibutuhin aja. Misalnya, ya buat dukung peluncuran kampanye marketing besar, atau buat memenuhi kewajiban kontrak, atau koordinasi yang kritis banget antar tim. Jadi nggak sembarangan bikin komitmen. Oke. Apa sih yang ngebedain komitmen ini dari janji-janji yang sering muncul di roadmap biasa itu? Kenapa disebut berintegritas tinggi? Apa bedanya? Bedanya utamanya ada di waktu komitmen itu dibuat. Kapan kita berani janji? Komitmen berintegritas tinggi ini nggak dibuat di awal-awal, pas sebuah ide masih mentah banget, masih asumsi, tingkat ketidakpastiannya tinggi. Sebaliknya, komitmen ini baru dikasih setelah tim produk ngelakuin proses discovery yang cukup. Artinya apa? Artinya mereka udah punya bukti validasi, bukti kalau idenya emang dibutuhin pelanggan, value, bisa dibangun secara teknis, visibility, dan masuk akal secara bisnis, viability. Udah diuji dulu lah. Tim baru bakal ngasih komitmen tanggal kalau mereka udah punya keyakinan tinggi banget bahwa mereka bisa nyelesain tepat waktu, dan ini yang lebih penting, solusi itu emang bakal efektif mencapai tujuannya. Ini ngindarin jebakan komitmen prematur yang jadi penyakitnya roadmap tradisional. Gitu intinya. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, apa aja sih keuntungan utama yang bisa didapat kalau organisasi berhasil pindah nih dari roadmap fitur tradisional ke pendekatan yang fokusnya ke objektif bisnis sama komitmen berintegritas tinggi ini? Menurut sumber yang kita bahas ini gimana? Keuntungannya signifikan banget dan saling terkait ya. Pertama, ini secara inheren pasti mendorong inovasi. Kenapa? Karena tim nggak kekunci sama daftar fitur, jadi mereka punya ruang buat eksperimen, nemuin solusi yang benar-benar efektif. Kedua, ini udah terbukti ningkatin motivasi tim. Jelas lah ya, jadi missionaries yang dikasih kepercayaan itu jauh lebih memuaskan daripada cuma jadi mercenaries. Iya kan? Ketiga, fokusnya balik lagi ke hal yang paling penting, hasil bisnis, outcome. Bukan cuma sibuk ngirim fitur, output aja. Keempat, organisasi jadi jauh lebih adaptif. Bisa ngerespon perubahan pasar atau kalau ada pembelajaran baru, itu bisa cepat reaksinya. Kelima, ini secara drastis ngurangin pemborosan. Pemborosan sumber daya buat bangun hal yang salah atau nggak dibutuhin. Dan keenam, ini justru ngebangun kepercayaan yang lebih kuat. Kenapa? Karena komitmen yang dibuat yang tadi yang berintegritas tinggi itu jadi jauh lebih bisa diandalin. Gitu kira-kira. Wah, pembahasan yang mencerahkan banget ini ya. Jadi intinya tuh pergeseran paradigma ya, dari manajemen yang basisnya daftar fitur kaku, ke arah pemberdayaan tim lewat tujuan bisnis yang jelas. Terus, ngasih mereka ruang buat inovasi, dan bikin komitmen secara strategis hanya kalau tingkat keyakinannya udah tinggi lewat validasi dulu. Gitu ya? Memang, ini bukan transformasi yang bisa kejadian dalam semalam ya. Seringkali butuh perubahan budaya yang
wah, mendalam banget di seluruh organisasi. Tapi, seperti yang dicontohin sama banyak perusahaan produk terdepan yang disebut di sumber ini, kayak Amazon, Google, Netflix, yang udah berhasil ngadopsi prinsip serupa, potensinya buat jaga daya inovasi dan raih sukses bisnis jangka panjang itu gede banget. Ini ngebuktiin kalau kehilangan inovasi seiring perusahaan makin besar itu bukan takdir lah, bisa dihindari kok. Nah, sebelum kita akhiri nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif buat Anda para pendengar. Coba deh pikirin konteks kerja atau proyek Anda sekarang. Seberapa dominansi rasanya fokus pada menyelesaikan daftar tugas atau fitur dibandingin sama mencapai hasil atau dampak bisnis yang diinginkan? Adakah satu langkah kecil aja, mungkin dalam diskusi tim berikutnya, yang bisa Anda coba lakukan untuk mulai geser sedikit perspektif itu ke arah hasil? Sekecil apapun itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.